warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak bisa berdiri. Apa kabarnya kalian? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Iya. Yes, yes. Apa kabar kalian? Sehat. Alhamdulillah. Baik. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, siapa di sini yang mau memimpin doa terlebih dahulu? Prasetyo. Bintang bisa bantu Ibu mimpin doa? Yuk, temannya buat berdoa. Sebelum memulai pelajaran, ayo Bintang. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita membaca doa. Ayo, Bintang. Ya. Ya, ayo. Bisa mimpin? Ya, nada aja kalau gitu. Ya, pimpin temannya buat membaca doa. Sebelum, nggak usah malu, nggak apa-apa, ya. Malu juga, ya sudah. Kalau gitu Ibu yang mimpin ya. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita membaca doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak sebelum memulai pelajaran, masih siapa yang belum masuk ini masuk gabung? Ya, sambil kita tunggu teman-temannya, kita sambil lalu melanjutkan pelajaran ya. Nah, Ya. yuk, siapa yang tepuk PPK? Kita lakukan bersama-sama ya. Yuk, tepuk PPK. Religius, nasionalis, diri, gotong royong, integritas. Nah, bisa? Yeah. Sekali lagi ya. Ayo, 1, 2, 3. Tepuk PPK. Murid. Nasionalis, gotong royong, integritas. Oh, pinter. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, di sini Ibu mempunyai sebuah cerita. Nah, teks bacaannya. Nah, tunjukkan dulu ya. Nah, nanti Akila bantu Ibu membaca cerita ya. Nah, yuk, Akila bisa bantu Ibu membacakan cerita. Anak yuk. Yuk. Dewi bisa bantu Ibu bacain cerita ini. Setelah sebuah pupe dalam dan merupakan kaki dari provinsi Papua Barat untuk mencapai kepulauan ini. Halo. Mikrofonnya mati, Akila. Ya. Yuk. Ya, yuk dibaca lagi. Untuk mencapai kepulauan ini, kita harus menginjakkan
Biasanya para wisatawan banyak menggunakan untuk sampai ke kota ini. Setelah sampai ke kota sarang, kita dapat menggunakan sejenis kapal yang biasa berlayar 2 kali sehari menuju Waisai. Kota Kabupaten Raja Ampat. Perjalanan hanya akan memakan waktu sekitar 2-3 jam saja dari Pelabuhan Sorong hingga sampai di Pelabuhan Waisai Raja Ampat. Secara umum, Raja Ampat adalah kepulauan yang terdiri dari banyak sekali pulau karang dan tersebar luas di seluruh wilayahnya. Namun demikian, Raja Ampat memiliki 4 pulau utama yang paling besar, yaitu Pulau Waigeo, Pulau Batanta, Pulau Salawati, dan Pulau Misol. 4 pulau besar inilah yang menjadi titik awal penyebaran seluruh penduduk Raja Ampat yang sebagian besar berprofesi sebagai nelayan. Wilayah perairan adalah daya tarik utama Raja Ampat, mengingat perairan Raja Ampat adalah salah satu 10 perairan terbaik di seluruh dunia. Ya, terima kasih sudah bantu Ibu untuk membaca cerita Raja Ampat. Nah, anak-anak, kita hari ini akan mempelajari tentang tema 1, subtema 3, pembelajaran ketiga. Nah, nanti kita akan belajar tentang keberagaman, kemudian tentang gagasan pokok, gagasan pendukung, dan juga membuat rumah adat. Nah, Ibu harapkan kalian setelah belajar hari ini, kalian dapat mengetahui sikap-sikap yang harus kalian lakukan dalam keberagaman, kemudian dapat menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung, serta dapat membuat rumah pop-up, rumah adat. Nah, anak-anak, di sini Ibu mempunyai sebuah gambar. Nah, gambar apa ini? Masjid. Ini bukan masjid aja, ini ada gereja, ini ada vihara, ada pura, ya. Nah, mereka juga memiliki pakaian yang berbeda-beda. Nah, di sini ada yang beragama Islam, yang beragama Kristen, ada yang beragama Buddha, Hindu, dan masih banyak lagi. Meskipun mereka itu berbeda-beda, tapi mereka itu harus menjunjung persatuan dalam keberagaman. Sama seperti kalian. Kalian kan juga banyak tuh yang berasal dari daerah yang berbeda. Ada yang dari Madura? Ada. Ada yang dari Surabaya asli? Meskipun kalian berbeda, tapi kalian harus tetap mempertahankan persatuan dalam keberagaman. Nah, di sini Ibu mempunyai sebuah video tentang keberagaman. Nanti kalian simak videonya, kemudian kalian tentukan sikap-sikap apa saja yang harus kalian tunjukkan dalam keberagaman. Nanti Ibu tunjuk salah satu dari kalian untuk menyebutkan sikap-sikap keberagaman ya. Iya. 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 Bentar. Hai, kita akan mempelajari ilmu pengetahuan sosial tentang keragaman suku bangsa di Indonesia. Sudah keluar videonya, Nak? Belum. Berjumpa lagi dengan saya, Iftitahul Ilmiyatin Nafi'ah, mahasiswa UM tahun 2016 offering F6.
Tahukah kamu, bangsa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk karena terdiri atas berbagai suku bangsa, adat istiadat, bahasa daerah, serta agama yang berbeda-beda. Suku bangsa itu apa sih, Kak? Suku bangsa adalah suatu golongan manusia yang mengidentifikasi dirinya dengan sesamanya berdasarkan garis keturunan yang dianggap sama dengan merujuk kepada ciri khas seperti budaya, bahasa, agama, dan perilaku. Lalu, di negara kita ini ada berapa suku bangsa? Di Indonesia, banyak sekali suku bangsa. Ayo simak penjelasan kakak berikut ini. Persebaran suku bangsa di Indonesia dari Sabang sampai Merauke berjumlah lebih dari 1.300 suku bangsa. Selain beragam, jumlah maupun besaran populasinya, setiap jenis suku bangsa juga bervariasi. Kelompok suku bangsa nama lain karena perbedaan tersebut. Walaupun memiliki banyak perbedaan, suku-suku di Indonesia tetap hidup bersama dan berdampingan karena mereka yakin bahwa sikap menghargai perbedaan merupakan warisan nenek moyang yang harus terus dilestarikan dan dijaga dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, bagaimana caranya menjaga kerukunan antar suku, Kak? Oleh karena itu, kita sebagai warga negara yang baik, kita harus selalu menjaga kerukunan antar suku dengan cara tidak boleh membeda-bedakan antar suku, tidak saling menghina, saling menghormati, tidak sombong terhadap budaya lain, dan tidak saling menjelekkan budaya lain. Yeay, pembelajaran hari ini sudah selesai. Semoga ilmu yang kakak berikan bermanfaat. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. See you! Nah, tadi kita sudah belajar melihat video tentang keragaman. Nah, juga tentang sikap-sikap keragaman yang harus kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, sekarang siapa yang bisa menyebutkan apa itu keragaman? Saya kira bisa. Keragaman adalah Keragaman adalah nggak dengar, Nak. Kondisi masyarakat berada dalam banyak perbedaan. Bagus, keragaman adalah kondisi masyarakat yang berada dalam banyak perbedaan. Yuk, siapa yang bisa menyebutkan contoh-contoh keragaman? Keragaman budaya, keragaman agama, keragaman suku, keragaman bahasa. Bagus sekali. Nah, di Indonesia itu tempat banyak keragaman. Keragaman budaya, keragaman agama, suku, dan keragaman bahasa. Untuk menjaga keragaman itu semua dan menjaga persatuan, kita harus memiliki sikap-sikap. Sikap-sikap keberagaman untuk menjaga persatuan. Apa saja sikap-sikap yang harus kita laksanakan? Tidak boleh membedakan. Saling menghormati, Nah, yang pertama apa? Tidak boleh membedakan. Tidak boleh membeda-bedakan. Ada yang dari suku Jawa, ada yang dari suku Madura, ada yang dari suku Betawi. Yang nggak boleh dibeda-bedakan karena mereka sama-sama dari Indonesia, ya. Jadi kalian harus sama-sama menjaga tali persaudaraan meskipun mereka berbeda-beda suku, bangsa, bahasa, tapi kita kan tetap saudara, ya. Jadi kita tidak boleh sombong, harus saling menghargai dan harus saling rukun. Pintar. Nah, di sini
setelah kalian setelah kalian menonton tayangan video tadi, yuk kita ulangi lagi. Apa saja ya sikap menjaga keragaman di Indonesia dalam sehari-hari? Yuk, Zaki bisa menjawab yang nomor 1? Tidak boleh membeda-bedakan. Bagus sekali. Yang pertama, tidak boleh membeda-bedakan. Yang kedua, Erik bisa? Mikrofon dia. Yang nomor 2 apa? Contoh yang nomor 2. Harus saling Menghormati. Bagus, harus saling menghormati. Yang ketiga. Ya, siapa yang bisa memberi? Hargai. Ya, saling menghargai. Nomor 4, apa? Salah satu contohnya. Rukun. Harus saling rukun. Bagus sekali. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, anak-anak, di sini Ibu mempunyai sebuah teks bacaan, yaitu teks bacaan berjudul Rumah Adat di Indonesia. Siapa yang bisa yang bantu Ibu untuk membaca teks bacaan ini? Disebutkan namanya ya, soalnya Ibu nggak kelihatan wajahnya. Ya. Ya. Siapa yang mau membaca? Halo. Dewi ada? Sakira mau bantu Ibu membaca? Apa yuk? Yuk. Iya. Oke ya. Ya. Sampai satu paragraf aja. Sampai paragraf 1 ya. Judulnya dibaca, Nak. Di Indonesia. Salah satu kaya akan sumber daya alam Indonesia juga kaya akan keragaman budaya. Salah satu bentuk kekayaan budaya Indonesia dapat dilihat dari beragam bentuk rumah adat yang ada. Rumah adat adalah bangunan tradisional yang memiliki ciri khas khusus sesuai dengan adatnya. Ini digunakan untuk tempat hunian oleh suatu suku, bangsa tertentu, tentunya dibangun oleh tenaga ahli di bidangnya. Tentu saja setiap bentuk rumah adat memiliki ciri khas masing-masing. Bagus. Sekarang dilanjutkan oleh Irsad. Mau paragraf yang kedua? Oh, Ayo dibaca paragraf kedua. setiap provinsi di Indonesia memiliki rumah adatnya sendiri yang tak hanya menjadi kebanggaan tersendiri, dan juga rumah adat ini membawa filosofis tersendiri bagi kehidupan masyarakat. Nah, mau baca yang paragraf ketiga juga? Ya, mau. Oke. Aceh memiliki rumah adat yang bernama Krong Bade. Sumatera Barat memiliki rumah adat Gadang yang memiliki atap yang menyerupai tanduk kerbau. Rumah Kebaya adalah rumah adat dari Provinsi DKI Jakarta. Rumah Kebaya memiliki bentuk atap menyerupai pelana yang dilipat rapi, terutama jika dilihat dari samping. Rumah Jonglo merupakan rumah adat dari Provinsi Jawa Tengah. Rumah Gapura Candi Bentar merupakan rumah adat dari Bali. Rumah adat ini memiliki ciri-ciri yang menyerupai pura. Apalagi rumah ini memang dilengkapi dengan pura di bagian depannya. Rumah Panjang merupakan rumah adat dari Provinsi Kalimantan Barat. Sama seperti namanya, rumah adat ini memiliki bentuk yang cukup panjang dengan beberapa tiang di bawahnya.
membuat rumah adat tersebut seperti rumah panggung. Nah, terima kasih yang sudah membantu Ibu untuk membaca. Nah, rumah adat di Indonesia itu ragamnya ada banyak sekali. Masing-masing daerah memiliki keragaman rumah adat masing-masing. Misalkan dari Sumatera Barat, namanya rumah adat yang bernama Rumah Gadang. Ada rumah kebaya dari Provinsi Jakarta. Ada rumah joglo yang berasal dari Provinsi Jawa Tengah. Nah, setiap rumah tersebut memiliki filosofi tersendiri bagi kehidupan masyarakat masing-masing. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang gagasan dalam kalimat. Nah, mikrofonnya dimatikan dulu, Nak. Nanti kalau mau menjawab, mikrofonnya dihidupkan lagi. Oke? Nah, dalam gagasan dalam kalimat. Gagasan pada kalimat itu dibedakan menjadi dua. Ada gagasan pokok serta gagasan pendukung. Gagasan pokok itu merupakan gagasan inti dari sebuah teks bacaan. Sedangkan gagasan pendukung merupakan gagasan yang mendukung pada kalimat pada gagasan pokok yang sudah ada. Nah, contohnya di sini. Di sini ini pasti terdapat gagasan pokok serta gagasan pendukungnya. Coba kalian, Ibu beri waktu untuk kalian membaca dan menemukan gagasan pokok serta gagasan pendukungnya. Oke? Nah, dibaca sekilas aja, oke? Ya. Oke. Nah, sudah ketemu gagasan pokoknya? Halo, sudah ketemu gagasan pokoknya? Belum. Oke, kita baca ya. Gagasan pokok dalam kalimat tersebut, dalam teks bacaan ini terdapat pada Indonesia kaya akan keragaman budaya. Nah, Indonesia kaya akan keragaman budaya ini terlihat dari beragam bentuk rumah adat yang ada. Nah, pada kalimat yang kedua ini merupakan teks gagasan pendukung pada gagasan yang pertama. Nah, ini gagasan utamanya ya, gagasan pokoknya terdapat pada kalimat utamanya. Ada kalimat utama dan kalimat utama. Nah, di sini ada gagasan pokoknya serta gagasan pendukungnya. Yuk, siapa yang mau membacakan gagasan pokok pada kalimat pada teks bacaan tadi? Yuk, Nada, bisa dibantu Ibu membacakan gagasan pokoknya? Ya, mikrofonnya dihidupkan, Nak. Ya. Dibaca gagasan. Alam Indonesia juga kaya akan beragam budaya. Bagus. Ini merupakan gagasan pokok pada teks bacaan yang tadi sebelumnya kita sudah baca. Nah, yang pertama, selanjutnya kita mencari gagasan pendukungnya. Gagasan pendukung tadi adalah gagasan yang mendukung pada gagasan pokok. Ya. Yang pertama, gagasan pendukungnya siapa yang mau membaca? Saya. Nah, Saya. Kalian ya. Saya. Yuk, dibaca. Salah satu bentuk kekayaan budaya Indonesia dapat dilihat dari beragam bentuk rumah adat yang ada. Terus, gagasan pendukung yang nomor 2. Saya. Baca. Ya, gantian ya. Saya. Ya, Saya.
Kalau menyebutkan disebutkan namanya ya nak ya. Ibu nggak kelihatan nama-namanya ya. Erik, Bu. Atau oh ya Erik. Yuk nomor 2 Erik. Rumah adat adalah bangunan tradisional yang memiliki ciri khas khusus sesuai dengan adatnya. Bagus. Sekarang yang gagasan pendukung nomor 3. Saya pun. Namanya siapa? Akila ya. Ya, Akila yang nomor 3. Setiap bentuk rumah adat memiliki ciri khas masing-masing. Bagus. Sekarang yang nomor 4. Aku Bu, Rafa. Rafa. Saya Bu Nah, Irsyad. Rafa dulu ya. Ya, Rafa. Setiap provinsi di Indonesia memiliki rumah adat sendiri yang tak hanya menjadi kebanggaan tersendiri. Bagus. Nah, ini adalah gagasan pokok ya kalimat yang sudah kalian baca. Nanti tugas kalian di rumah ada tuliskan gagasan pada dalam kalimat. Nanti Ibu kirim tugasnya di grup WA ya. Iya, Bu. Di sini kita akan belajar tentang rumah adat yang ada di Indonesia. Ibu tanyakan beberapa menit aja ya, soalnya ini rumah adatnya 32. Nah, bentar ya. Kalian perhatikan karena nanti punya permainan. Oke? Ini gambarnya rumah gadang dari Sumatera Barat.
Nah, kita sudah belajar tentang video rumah adat yang ada di Indonesia. Karena videonya panjang, karena dari berbagai daerah, maka nanti Ibu bagikan linknya aja biar kalian melihat full video lengkapnya. Oke? Nah, anak-anak, ini kameranya dihidupkan semua ya. Iya. Saya. Oke. Nah, yuk. Zaki, apa yang dimaksud dengan rumah adat? Hidupkan mic-nya. Rumah adat adalah bangunan tradisional yang memiliki ciri khas khusus sesuai dengan adatnya. Bagus sekali. Nah, contoh rumah adat yang ada di Indonesia. Satu, apa contohnya? rumah adat dari provinsi Sumatera Barat. Bagus. Yang kedua. Rumah Baduy Merupakan rumah adat dari provinsi Banten. Bagus. Rafa, yuk. Rumah kebaya itu dari provinsi mana? DKI Jakarta. Bagus. Kalau rumah adat yang berasal dari provinsi Jawa Tengah apa? Bagus sekali. Kalau rumah panjang dari mana? Kalimantan Barat. Kalau yang berasal dari provinsi Maluku Utara apa namanya? Balio. Pintar sekali. Nah, ini Ibu mempunyai sebuah kegiatan. Nah, ini adalah contoh rumah adat dari berbagai daerah yang ada di Indonesia. Yus, yang bisa menjawab, disebutkan namanya ya. Kita akan mengisi ini. Oke. Yang nomor 1, siapa yang bisa menjawab? Berasal dari mana ya? Jawa Tengah. Barat. Disebutkan namanya, Nak. Jawa Tengah. Jawa Irsa, Tengah. dari mana ini? Nomor 1. Jawa Tengah. Dari DKI Jakarta. Namanya apa? Kebaya. Pintar sekali. Ulangi. Ini berasal dari provinsi mana? Dari DKI Jakarta. Pintar. Nah, yang nomor 2. Ini berasal dari daerah mana? Sumatera Barat. Jawa Tengah. Pintar sekali. Namanya rumah apa? Rumah Jungluk. Benar. Nah, yang ini dari mana? Yang nomor 3? Sumatera Barat. Papua. Dari Papua. Yang terakhir dari mana? Sumatera Barat. Sumatera Barat. Sumatera Barat tadi nama rumah adatnya apa? Gadang. Rumah Gadang. Benar. Nah, kalian belajar tentang rumah adat yang ada di Indonesia. Nah, di sini Ibu mempunyai sebuah video dan kegiatan untuk kalian. Kita video pembuatan rumah adat dari pop up ya. Ya. Bentar.
Oh, lu baterainya. Apa ini? Ini adalah pembuatan pop-up rumah adat dengan menggunakan pohon dan gambar rumah adat. Nanti pada saat dibuka rumah adatnya itu akan berdiri, ya. Bacanya apa, Bu? Pop-up apa pop-up? Pop-up, Pop-up ya? ya, pop-up. Nah, setelah itu kalian bisa tempelkan ke karton. Nah, lalu setelah dibuka, rumahnya akan berdiri secara otomatis karena nempel di kertas yang kalian tempelkan di depannya. Nah, nanti tugas kalian adalah membuat pop-up rumah adat. Nah, nih, ya sebutkan alat dan bahan untuk membuat pop-up rumah adat apa saja? Karton, gunting, Nah, di sini ada langsung pembuatan pop-up rumah adatnya. Nanti dan Ibu kasih waktu sampai besok ya untuk mengerjakan pop-up rumah adatnya ya. Oke. Nah, jadi setelah kalau misalkan kasih waktu nanti atau kalau misalkan besok belum selesai tidak apa-apa dikumpulkan besok. Nanti kalau sudah selesai mengerjakan pop-up rumah adatnya bisa dikirim ke grup WA atau ke WA grupnya ke WA Ibu ya. Nah, Iya, Bu. Ya, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. coba mana Maila? Nggak tahu, Bu. Ya, Maila. Aktifkan kameranya. Ya. Hilang. Hilang dia, Bu. Hilang. Hilang, Bu. Hilang. Maila nggak ikut ya? Ini, Bu. Ikut, Bu. Diaktifkan kameranya, Nak. Oh iya, coba tunjukkan ke temennya pop-up rumah adat yang sudah jadi. Nah, dikatasin Maila nggak kelihatan. Nah, itu adalah contoh pop-up rumah adat yang sudah dibuat oleh Maila. Nanti kalian bisa membuat pop-up rumah adat seperti Maila juga ya. Oke, Ya. jangan lupa pada saat membuat, kalian videokan proses pembuatannya agar Ibu tahu dan menilai proses kalian pada saat bekerja. Dan jangan lupa difoto ya. Nah, Iya. Oke. Mas Deva dipanggil. Well played. Nah, pop-up rumah adat itu biar kalian mengetahui rumah adat yang berasal dari berbagai daerah. Tentu kalian juga bisa membuat nantinya di rumah kalian dan mengetahui ya ini rumahnya dari mana ya. Nah, misalkan Erik
mau buat rumah adat yang dari Jawa Barat. Nah, jadi Erik bisa mencari di internet atau menggambar sendiri rumah adatnya. Misalkan nanti Rafa mau bikin rumah adat dari Jambi, bisa juga membuat dari gambar atau menggambar sendiri ya. Nanti jangan lupa divideokan. Nah, anak-anak, hari ini kita sudah belajar apa saja. Ayo disebutkan. 1, kita sudah belajar apa tadi di awal? Pokok sama gagasan mendukung. Pintar. Kalian pokok, kalian Yang pendukung. Well Nah, yang kedua. Maaf. Ada. Yang ketiga, tentang kerah, tentang kerah, Gaman. Kaman. tentang kerah, kali. Nah, untuk menguji menguji kemampuan kalian dan mengetahui kemampuan kalian terhadap pelajaran hari ini, nanti Ibu kirim linknya untuk kalian selesaikan di Google Form, oke? Nah, anak-anak, Oke. Bu, iya Bu. kalian tadi sudah belajar bersama Ibu. Bagaimana perasaannya hari ini? Happy. Nah, Happy. happy. Nah, semoga kalian bisa mempelajari dan mengamalkan. Ya, mengamalkan materi yang sudah Ibu berikan hari ini. Jangan lupa tugasnya kalian selesaikan dan kumpulkan ke WA Ibu ya. Nah, anak-anak. Iya. Erik, mana Erik? Erik menghilang. Ya, Erik pimpin temannya untuk membaca doa sebelum kita mengakhiri pelajaran ya. Yuk. Doa mulai. Amin. 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 Anak-anak, terima kasih ya sudah mengikuti pelajaran Pikon bersama Ibu hari ini. Sampai jumpa, bertemu pada kesempatan berikutnya. Tetap jaga kesehatan ya. Amin. Amin Bu. Satu-satu menekan tombol merahnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, tanda merahnya bisa dipencet. Nah, dadah. Dadah Isat, dadah Akbar. Dadah Nada. Dadah Akila. Dadah Isat. Ya, dipencet tombol merahnya ya. Dadah Akila. Jangan ya. Seperti